Kalau masih emosi, misalnya pekok dan sebagainya bilang seperti itu, ya karena orang-orang yang bilang pekok itu memang masih pekok, gitu loh. Orang yang bilang sesat itu karena masih sesat. Mereka yang justru bilang pekok, sesat itu malah justru Iya, yang pekok dan yang tersesat. Oke. Nah, di situ. Sebab kalau orang sadar nggak berani mengatakan orang lain itu tersesat. Geng. Ya, Al-Quran itu sendiri mengatakan tidak ada yang tahu, ya, orang yang sesat itu kecuali Tuhanmu. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat jalannya itu. Lah berarti kalau ada orang berani mengatakan orang sesat karena dia masih sesat, ya itu seperti itu. Ya. Oke. Sama dengan orang yang biasa berdusta. Dia selalu mengatakan nggak mungkin lah dia nggak berdusta karena dia biasa berdusta. Orang yang biasa korupsi misalnya menyatakan, nggak mungkin lah manusia di dunia ini nggak korupsi. Titik banyak mesti korupsi. Padahal ada orang yang tidak pernah korupsi sama sekali. Iya. Tanah yang dianggap sebagai tanah suci, tapi kok tidak konsisten tempatnya, Pak Kojim? Oh ya, gini, tanah suci atau Holy Land ya, itu sebenarnya bukan hanya di situ. Kalau kita rajin membaca buku-buku apa itu yang ditulis oleh pihak manapun, sebenarnya setiap bangsa ya itu memiliki klaim akan tanah sucinya. Setiap bangsa, Termasuk bangsa Indonesia. Termasuk bangsa Indonesia, makanya stansa ketiga, ya, lagu Indonesia Tanah Raya, yang suci, ya. Indonesia tanah yang suci. Tetapi pengakuan itu kan membawa konsekuensi. Kadang-kadang kita masih takut, ya, karena takut sudah yang stansa satu aja, ya. Tapi boleh jadi nanti, ya kan, karena kita sudah merasa mapan, sudah stansa 1, 2 dibuang. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya yang stansa 3. Ini kan soal kesadaran aja Lah sebenarnya. iya, soal kesadaran. Itu stansa 3 itu ada, artinya bukan saya ngatakan ada, tapi saya mengingatkan bahwa di dalam 3 stansa lagu Indonesia Raya itu, stansa ketiganya adalah Indonesia tanah yang suci. Ya. Jadi bukan sekedar kota suci, tapi Bukan tanah sekedar kota yang suci. tapi tanah yang suci. Ya. Nah, semua itu bisa terjadi kalau tadi terjadinya perubahan dunia, terus munculnya tokoh dari Indonesia yang bisa menaungi dunia. Ya, karena di dalam Jangka Jayabaya yang namanya Pustaka Wedasa Sangka, ya, itu memang mengindikasikan akan munculnya seorang tokoh yang bisa menyatukan seluruh umat manusia di dunia. Nah, itu masalahnya. Pak Kojim nulis itu juga kan? Nah, saya nulis itu. Ya, jadi saya garap terus kan gitu kan. Ya. Nah, saya nulis kan itu tadi berdasarkan kitab yang ada. Cuma kita mengulas agar bisa dibaca, dipahami oleh para pembaca. Jadi mengulas, ya kan. Nah, dengan mengulas itu kan tentunya saya tidak ngawur. Saya mengambil berbagai referensi literatur, ya. Nah, bahwa yang dikenal umat Islam kan itu kan ada Yerusalem, ya kan, terus ada Madinah, ada Mekah. Ini kan proses histori, proses sejarah, ya. Nah, ini kita juga harus paham. Nah, orang-orang Islam sendiri sadar atau tidak sadar itu juga selalu membawa hadis loh ya, yang menyatakan bahwa agama Islam ini ya akan berakhir setelah 1400 tahun dari kelahirannya. Hadis. Loh, hadis, dan itu di YouTube orang nggak kurang-kurang lah yang mengatakan datang Imam Mahdi itu. 1400 tahun setelah kelahirannya. Iya, ya. Yang di YouTube itu dikatakan nanti munculnya Imam Mahdi, terus diiringi dengan Nabi Isa dan sebagainya ya. Jadi artinya ada kesadaran itu. Cuma kalau orang langsung hanya dipangkas agama Islam berlaku 1400 tahun, marah orang. Iya. Iya kan gitu kan. Ya, padahal hadis-hadis menyatakan seperti itu, ya. Nah, Imam Mahdi itu saja kan suatu pemahaman. Imam itu tokoh,
ya kan? Mahdi itu artinya satu yang mendapat petunjuk atau tempatnya petunjuk, dan sekaligus yang bisa memberikan petunjuk. Ya. Nah, itu semua merupakan bahasa sekarang kita kan telaah penafsiran, tapi bukan berarti tidak ada kan. Jadi seperti itu. Yang Kristen menganggap itu berarti turunnya Yesus yang kedua kali. Iya, iya. Iya. Yang Yahudi mengatakan, loh itu hari kebangkitan ya Mesias. Jadi setiap bangsa, setiap ini punya yang namanya mesianisme itu. Jadi ada tokoh yang bakal lahir di dunia yang menyatukan semuanya itu. Nah, tapi saya selalu mengingatkan, hal-hal demikian itu kita tidak bisa bantah. Yang harus bisa kita lakukan ya untuk mewujudkan, kita misalnya harus baik, hati harus tidak gampang emosi dan sebagainya. Jadi bangsa yang orang-orangnya bisa tidak emosi, bisa baik, ya itulah nanti yang akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, ketika kemudian dari Petra geser ke Yerusalem, ke Mekah, itu karena faktor apa Pak Gojim? Perang kah? Enggak. Jadi faktor-faktor itu adalah mula-mula muncul ya, kalau kita pelajari semua dasar agama ya. Mula-mula muncul karena pada satu masa di satu tempat. Jadi pada satu masa di satu tempat ya. Itu ada yang tidak lagi klop antara apa yang diajarkan dengan apa yang ada di dalam masyarakat. Nah, misalkan Nabi Muhammad menyadari hal itu. Makanya dia pergi sendiri ke goa untuk melakukan takanus. Ya, takanus itu melakukan perenungan kalau dalam bahasa kita sekarang itu. Kontemplasi. Ya, kontemplasi. Ya. Nah, dari situ lahir pemikiran. Dari situ terjadi cun. Cun itu frekuensi dirinya cocok dengan kesemestaan. Yang dalam agama Islam berarti cun dengan Gusti Allah. Jadi di sini kita tidak boleh terpaku hanya saat ini, terserah yang namai. Kalau orang Buddha menamakan dirinya tercerahkan. Nah, seperti itu. Jadi suatu hari pasti ya. Ketika itu berarti terus, makanya Nabi Muhammad sendiri bilang pada mulanya kan masih selalu menghadap ke Yerusalem. Ya. Tapi setelah hijrah itu ya, ada histori rakyat atau penduduk asli di wilayah Madinah itu menganggap, buat apa kita mendukung Muhammad? Toh dia masih lebih mendukung ya bangsa sana, bukan bangsa sini. Nah, dari situlah akhirnya Nabi Muhammad ke Mekah, kan gitu kan, wilayah selatan ya. Dari situlah orang-orang itu mendukung Nabi. Jadi ingat loh ya, yang mendukung Nabi itu bukan karena sudah Islam, tapi karena Nabi sudah merasa dianggap sama dengan mereka. Jadi ketika di Madinah itu, ya, pada mulanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang penyembah berhala, dan sebagainya itu akur, ya, akur untuk berbaiat bahwa Muhammadlah yang memimpin di Madinah itu. Nah, jadi itu. Nah, kalau sekarang kan seolah-olah, maksud sih ada orang itu lah. Makanya di Al-Quran ada kafir dhimmi. Ya, itu kan kafir dhimmi itu kan artinya orang yang belum masuk agama Islam, tapi dia taat untuk mengikuti perintah dalam kepemimpinan Islam. Jadi seperti itu. Ya.